Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim ulama, asatir dan ustazat serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdirkan Allah untuk berjumpa dalam acara SMS nggih. Salat, mengaji, sarapan, cocok nih gitu. Semoga duduk kita di majelis ini hadirin dicatat oleh Allah sebagai pemberat amal kebaikan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid ini. Yadhkuruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka sama-sama mengucapkan, melafadzkan, membaca ayat-ayat Allah, kemudian sama-sama belajar. Ada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah anzala alaihim sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan hati. Makanya kalau kita sedang gak tenang di rumah, larinya kemana Pak? Bu? Ke masjid. Apa maneh nang masjid niki panjenengan mendengarkan ceramah. Orang kalau biasa yang mengaji itu kalau hatinya tenang iso turu. Sumpek-sumpek ngoten jenengan teng griya, wis teng masjid mawon, melok pengajian, engko lak turu. Diomeli bojo, wis teng masjid mawon. Insyaallah saged tilem. Karena tenang hatinya. Orang kalau sudah tenang hatinya itu ibadah nikmat. Pikiran pun jadi jernih. Tapi kalau hatinya ini tidak tenang, maka pikiran tidak jernih, ibadah pun enggak nikmat. Yang kedua kata Rasulullah, haffathumul malaika, dihinggapi, dinaungi oleh malaikat. Masya Allah. Kila sab'ina alfan min malaika, 70.000 malaikat yang menaungi kita semua. Bayangkan satu malaikat itu besarnya seluruh alam semesta ini. Kalau 70.000, Masya Allah. Yang ketiga ini yang paling utama, wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah itu menyebut nama kita nanti di langit itu. Si fulan bin fulan, si fulana bin fulan itu mengikuti majelis, mengikuti pengajian SMS. Tiba emang ini tok sing akeh, ngajine turuan. Itu tapi kata Allah, aku catat namanya. Dan semoga hadirin jemaah sekalian, niat kita betul mengaji ini untuk sama-sama mendapatkan ilmu dan mengamalkannya untuk kehidupan kita di dunia dalam rangka meraih kebaikan di akhirat. Amin Allahumma. Tema besar kita itu tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kata bahasa Arab rahaba yurahibu tarhiban. Karenanya kalau ada orang Arab didatangi tamu yang dikatakan apa? Marhaban. Apa? Marhaban. Rahaba yurahibu tarhiban. Bahasa Inggrisnya welcoming. Ya. Jadi tarhib Ramadan itu welcoming Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Tarhib Ramadan ini Bapak Ibu sekalian penting untuk kita sama-sama belajar apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita mulai
dan apa yang harus kita hindari. Karena tentu banyak orang yang ingin sekali untuk sampai kepada bulan Ramadan, tetapi takdir Allah berkata lain. Banyak orang yang kemudian berdoa, dan termasuk juga para ulama kita terdahulu itu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan itu berdoa supaya bisa ulama-ulama kita itu, asatid-asatid kita itu berjumpa dengan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, bulan yang tidak disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 37 itu sebagai bulan hurum, karena bulan hurum ada 4. Pertama itu apa? Rajab. Yang 3 ini berkesinambungan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa bulan Ramadan ini kemudian mulia? Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari. Ternyata bulan Ramadan itu bisa mulia karena ternyata di bulan Ramadan itu hanya satu-satunya perintah puasa bagi umat dan hamba Allah di akhir zaman. Panjenengan tentu akan mendengar nanti di awal-awal nanti pertama kali panjenengan taraweh tanggal berapa kita puasa pertama? 1 Maret ya, insyaallah. Insyaallah tanggal 28 berarti taraweh pertama. Khatib atau mubalik akan menyebut satu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti bahasa, berarti puasa ini ada kewajiban untuk umat-umat sebelum kita. Saya tanya, puasa Ramadan itu disyariatkan kapan? Pak, Bu, kapan Bu? Yaitu di tahun kedua hijrah. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah. Sebelumnya apakah ada? Belum ada. Maka dulu yang menjadi amalan puasa wajib itu adalah puasa Asyura sebelum disyariatkan puasa Ramadan. Rasulullah mengatakan pada saat datang di Madinah itu melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu puasa di 10 Muharram. Maka Rasulullah berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak daripada mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, maka kita harus puasa. Tapi diberikan oleh Rasulullah itu sebuah pengecualian. Kita puasa 1 hari sebelumnya dan atau 1 hari setelahnya, 9, 10 atau 10, 11 Muharram. Tapi tatkala turun ayat ini Al-Baqarah 183, maka puasa wajib yang tadi Asyura itu dihapus menjadi puasa sunnah. Berapa lamanya? 30 hari. Cara kita berpuasa pun berbeda dengan orang-orang terdahulu. Kalau panjenengan ikut puasanya orang Yahudi, itu aneh. Puasa itu sahur ya, sama dengan kita sahur. Sebelum fajar sama. Tapi berbukanya cukup minum air putih, kemudian puasa lagi sampai sahur. Jadi sahur itu sekaligus buka. Kira-kira wong makaryone iki kuat napa mboten? Sahur sekaligus buka. Diprotes kabeh insyaallah. Tapi kita berbeda. Kita itu puasanya dimulai pada saat subuh berkumandang sampai nanti azan maghrib berkumandang.
Ternyata saya teliti Bapak Ibu, kenapa satu hari itu ada 24 jam? Panjenengan kalau hitung, puasa kita itu tidak lebih daripada 16 jam. Betul apa enggak? Ternyata 24 itu dibagi 3. Hasilnya adalah berapa? 8. Dan secara kesehatan, setiap 8 jam tubuh itu butuh nutrisi. Maka puasa itu tidak lebih daripada 16 jam. Kecuali dengan di daerah kutub yang siangnya itu bisa jadi lebih besar, lebih panjang ataupun lebih pendek. Karenanya di sini kita harus mengetahui apa saja ilmu-ilmunya agar kita ini mampu menjalani bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan daripada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa puasa Ramadan ini mulia? Karena puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Di ayat setelahnya Al-Baqarah 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan di situ Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa Al-Quran itu? Sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya lil mu'minin atau lil muslimin, tapi linnas, untuk seluruh manusia. Karenanya kalau panjenengan belajar Al-Quran secara betul, menyeluruh, paham bahasa Arabnya, paham mantiknya, paham balaghahnya, paham tafsirnya, insya Allah kita semua akan tahu bahwa Al-Quran ini satu-satunya petunjuk yang langsung dari Tuhan. Karena keberkahan Al-Quran ini kemudian Bapak Ibu sekalian, ibarat kata kalau panjenengan lihat air terjun, itu di sekitar air terjun pasti akan kedapatan embunnya. Jadi pasti banyak lumut di situ, tumbuhan-tumbuhan yang muncul setelahnya. Dan itulah pergeseran pada saat langit itu bergeser dengan mulianya Al-Quran turun dari lauhil mahfud ke sama'id dunia. Dan disitulah keberkahannya. Karenanya meskipun Ramadan ini bukan termasuk syahrul hurum, tetapi punya kemuliaan karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kapan itu? Di dalam surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah satu hari yang tatkala kita beribadah di dalamnya, apapun itu, membaca Quran, sholat, iktikaf, sedekah, dan apapun itu dicatat oleh Allah kita berbuat ibadah tadi selama 1000 bulan lamanya. Karenanya tatkala Rasulullah SAW itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat, bahwa bilangan sholat itu ada 50. Nabi Musa kemudian memberikan nasihat, gak mungkin kuat umatmu itu sholat 50 kali dalam satu hari. Minta keringanan lagi. Kenapa? Pada saat Nabi Musa alaihissalam itu diutus untuk berdakwah kepada seluruh umatnya, itu cuma disuruh sholat 2 kali, asyiyata wa ibkar, pagi 1 kali, sore 1 kali. Itu aja nggak dilakukan. Maka minta lagi Rasulullah Muhammad SAW keringanan sampai kemudian menjadi 5 waktu itu. Tapi diberikan oleh Allah kemuliaan lagi, bahwa tatkala kita ini meskipun umurnya 63 kalau sesuai dengan Rasulullah,
Rasulullah kan bersabda, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang 80 itu bonus, ada yang 100 itu berarti bonusnya lebih. Tapi antara 60 sampai 70 itu memang sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan umur segitu, kalau kita ini sholat cuma 5 kali, itu nggak cukup untuk membeli surga. Maka diberikanlah satu hari yang dinamakan Lailatul Qadar. Diberikan satu bulan yang namanya Syahrul Ramadan. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita harus mengharap betul bahwa Ramadan ini bisa senantiasa kita lakukan setiap bulan. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma Ramadan." Kalau seandainya hamba-hamba Allah itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka umatku, kata Rasulullah, itu akan mengharap bahwa seluruh bulan dalam satu tahun itu semuanya adalah Ramadan. Kenapa? Innal jannah latuzayyan. Pada saat itu surga dihiasi, disuruh berhias untuk menyambut orang-orang yang beriman beribadah di bulan Ramadan. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ini bukan hanya sekedar rutinitas. Karena goal daripada kita berpuasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Berat menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Derajat orang-orang yang beriman itu banyak. Dan derajat yang paling tinggi adalah derajat muttaqin. Pertama, mukmin. Kedua, muslim. Ketiga, muhsin. Keempat, mukhlis. Kelima, muttaqin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan aku bertakwa kepada Allah. Enggak semudah itu, bolo. Karena untuk menjadi orang yang bertakwa itu banyak sekali urutannya. Di antaranya harus pandai mengelola emosi. Yang kedua, mudah memaafkan. Mal bunang masjid sik ngamukan kok jadi bertakwa. Soro. Gitu. Dilarani tonggone dendam, diomongi pasangane gak terima. Ini jauh dari bertakwa. Yang ketiga, salah satunya itu suka untuk berderma, memberikan apa yang dikaruniakan kepada Allah, sebagiannya ya, bukan semuanya, sebagiannya kata Allah, itu kepada orang lain. Susah menjadi orang bertakwa itu. Karena goal Ramadan ini adalah kita bagaimana mengolah hati, mengolah kalbu, agar kita betul-betul lembut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun. Dan Ramadan ini sebagai wasilah yang luar biasa dalam kehidupan. Panjenengan tentu dulu ini sudah pada nikah semua belum? Ada yang masih remaja? Enggak ada ya? Sudah matang semua ini ya, sudah pada nikah. Tatkala orang belum bisa untuk menikah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah? Pak, dulu sebelum menikah itu kan ada hadis Rasulullah, kalau engkau belum bisa menikah maka harus apa? Berpuasa. Dan puasa Ramadan ini kebetulan syariatnya itu seluruh orang yang punya satu pernah bersyahadat Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga mampu untuk berpuasa. Nah, kondisi mampu ini mampu secara fisik, mampu secara mental, mampu secara iman. Dan kemampuan-kemampuan ini ternyata untuk melatih kita dengan puasa agar kita ini menjadi orang-orang yang
dalam puasa kita itu satu, takwa tentunya. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan dan semangat untuk berbuat baik. Maka hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita patut menjadi orang-orang yang betul-betul gembira di bulan Sya'ban ini untuk menyambut Ramadan. Karena tatkala kita memahami betul bahwa Ramadan ini adalah bulan yang khusus, bulan yang khusus disiapkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mempersiapkan diri betul. Apa persiapannya? Satu, persiapan fisik. Di Sya'ban ini Rasulullah itu berpuasa hampir penuh. Hampir penuh. Kalau biasanya Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tapi Rasulullah di bulan Sya'ban itu hampir penuh. Di akhir-akhir Sya'ban beliau menghentikan puasanya karena ini adalah hari-hari yang syak, hari-hari yang mengkhawatirkan. Takutnya sudah masuk Ramadan, padahal puasa Sya'ban itu puasa sunnah. Apa tujuannya? Melatih fisik. Karena itu banyak daripada kita ini sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada yang disyairkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Pernah dengar ya begitu ya? Itu doa yang disyairkan. Kita mengharap betul bahwa di bulan Rajab dan Sya'ban itu diberikan Allah keberkahan, fisiknya dikuatkan, ekonominya dikuatkan, agar kita mampu untuk menghadapi Ramadan dalam keadaan berbarokah. Fisiknya kuat, 30 hari yang laki-laki cukup terpenuhi semua. Yang perempuan seandainya tidak datang haid itu bisa nutuk 30 hari, kalaupun tidak bisa berarti boleh berhutang. Dan orang-orang yang memang disiapkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran, perangkat Ramadan itu banyak. Kalau engkau safar, engkau sakit, boleh mengganti di hari lain, itu disiapkan betul agar tujuannya supaya kita ini menjadi hamba Allah yang tidak terbebani dengan ibadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu betul apa yang membatalkan puasa. Kalau tadi sudah tahu bahwa puasa itu dari azan subuh sampai kemudian nanti azan maghrib, pembatalnya apa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Meskipun itu sedikit, selilit, biasanya selilit ya, mari mangan daging, waktu sahur, wah, sudah sholat subuh, pulang ke rumah lah kok ono selilit. Biasanya orang Jawa itu eman rek, dilek mana, gitu. Ini lupa, nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja, ini yang membatalkan puasa. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani atau sperma, baik disengaja maupun karena mimpi. Sedikit atau banyak sama saja, yang penting khurujul mani. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Kalau orang perjalanan jauh mabuk, biasanya mabukan, mabuk darat, mabuk laut gitu. Yang penting nggak mabuk janda, nggak apa-apa. Kalau mabuk bukan disengaja, insya Allah tidak batal. Tapi kalau mabuknya disengaja, dicolok gitu ya, tenggorokannya kemudian keluar. Nah, itu yang disengaja, mabuknya bisa membatalkan Yang keempat itu keluar darah haid atau nifas. Maka ini untuk ibu-ibu, hati-hati betul kalau seandainya sudah keluar darah haidnya, baik sedikit ataupun banyak, itu jenengan lebih baik tidak berpuasa. Karena tatkala sudah keluar darah haid dan kita tetap memaksakan untuk puasa, jatuhnya adalah haram, bukan ibadah.
Selanjutnya apa yang membatalkan puasa? Merokok. Saya itu asli Bangil. Di Bangil itu ada satu desa namanya Desa Rembang. Desa Rembang itu kalau Ramadan, dulu ya, sekarang mungkin sudah berbeda. Awan ngerokokan. Pak, lapor rokokan, Pak. Boten yai, niki itu boten makan. Yang kita masukkan itu asap. Tapi dalam rokok itu ada pemanisnya, betul. Ya toh? Yang ada di depan itu loh, yang disedot itu kan pemanis itu. Nah, manisnya biasanya dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itulah yang kemudian membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi perdebatan, itu inhaler. Jangan tahu inhaler ya, yang dimasukkan ke hidung untuk meredakan pernafasan itu. Itu ada yang mengatakan batal, seperti halnya batalnya kita ini merokok. Ada yang mengatakan itu tidak batal karena tujuannya adalah darurat. Dalam kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang mengkhawatirkan itu untuk dilakukan. Termasuk diantaranya yang menjadi debatable itu donor darah ataupun bekam. Logikanya bekam dan donor darah itu darahnya keluar, bukan dimasukkan. Kalau transfusi sudah jelas, transfusi darah itu masuk. Kalau sudah masuk berarti batal. Tapi kalau donor, orang dalam keadaan sehat atau bekam, itu debatable. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi untuk ikhtiyat, untuk kita berhati-hati, bekamnya kita tunda agar kita ini bisa kuat. Karena orang setelah dibekam itu biasanya kekurangan darah dan nanti akan pusing biasanya kalau nggak biasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani warahmatullah, dan di antara hal yang juga yang penting pada saat bulan Ramadan itu adalah menunaikan zakatul fitri. Zakat fitri ini sangat dianjurkan dan menjadi wajib kepada orang-orang yang punya simpanan makanan. Seumpama besok itu sudah hari raya, hari ini punya simpanan makanan, dan untuk hari esok dia punya sarana untuk tinggal hari ini dan esok. Tapi yang terpenting itu makanan. Maka kadang-kadang ada orang yang kemudian berpikir, karena zakatul fitri itu secara eksplisit dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan so'an min tamrin au so'an min syair. Zakat fitri itu diwajibkan kepada kita semua, ukurannya adalah 1 sok tamar kurma atau 1 sok gandum. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu berapa? 4 mud. 1 mud itu 1 kepalan dewasa, tangan orang dewasa, dan ini dari Irak. Artinya orang Arab kan gede tangan ini. Besar. Kalau seandainya dikonversi kepada kilo itu sekitar 750 gram. Jadi 750 dikali 4, sekitar itu. Sekitar 3 kilo. Untuk siapa itu zakatul fitr? Tujuannya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri duhratan lis-shaimi minal lahwi war rafasi, sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari sifat lalai tatkala berpuasa ataupun berbuat buruk. Ar-rafas itu berbuat yang tidak baik, entah perkataannya atau perbuatannya. Kadang ada orang berpuasa, mulutnya berpuasa, perutnya berpuasa, tapi hatinya nggak berpuasa. Ada orang yang berpuasa itu dibuat puasanya untuk menghilangkan waktu tanpa ada makna. Bendino gawe turu wae.
Ustaz, kan naumus shaim ibadah. Iya, tapi kalau panjenengan itu baca Quran itu lebih beribadah lagi. Jenengan bekerja cari nafkah pada saat Ramadan dan kita puasa itu lebih beribadah lagi daripada puasa tapi turu tok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuhratan lis-shaim minal lahwi warafas wa tu'matan lil masakin. Dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka di sini ada sebuah pemahaman lain. Orang miskin itu yang bagaimana? Tadi yang wajib untuk zakat fitrah adalah yang punya bekal hari ini dan esok pada saat Idul Fitri. Orang miskin bagaimana? Orang miskin yang biasanya itu tidak punya hal yang untuk dimakan, tapi tatkala malam hari di bulan Ramadan tadi menjelang Syawal dikasih zakat oleh banyak orang sampai mungkin 150 kilo seumpama. Karena banyak orang yang berikan kepada dia dan tahu bahwa tiap harinya dia miskin. Maka itu boleh untuk apa? Untuk menzakatkan sebagian yang dizakati oleh orang lain. Maka jenengan jangan heran, jangan tersinggung kalau zakat jenengan itu kepada orang miskin dizakatkan lagi, karena dia paham agama. Asalkan ada yang dipakai untuk makan malam hari di bulan Syawal itu atau pada saat Syawal tadi. Itu sudah wajib. Nah, bagi kita semua hadirin jemaah sekalian, bolehkah kita ini berzakat itu dengan uang? Jawabannya gimana? Zakat fitrah dengan uang. Kalimatnya tu'mah. Tu'mah itu berarti to'am. Dia harus dimakan. Bolehkah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang letterlek tekstual harus tu'mah. Meskipun itu bentuknya uang, tapi harus dikonversikan kepada tu'mah. Dibelikan beras maksudnya. Makanya di Masjid Al-Ikhlas ini mungkin ada panitia zakatiyah. Dari warga berupa uang sekian puluh ribu sesuai dengan harga beras 3 kilo seumpama yang paling selamat. Kalau lebih banyak lebih baik lagi, tapi itu batasan minimal 3 kilo itu atau 4 mud tadi itu batasan minimal. Dengan maksimalkan tidak jadi masalah. Sesuai dengan batasan minimal tadi diberikan beras. Syukur-syukur ada yang zakat mal juga. Jadi di samping dikasih beras orang miskin dikasih uang untuk beli lauknya. Oh, itu tambah bagus lagi. Kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Karena sholat Id dengan sholat Jumat itu berbeda. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, kalau sholat Id apa? Sholat dulu. Siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka makbul, diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dilaksanakan setelah sholat, entah apapun itu permasalahannya, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di momen tarhib Ramadan ini mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri kita secara lahiriah, batiniah dan juga finansial agar nanti di bulan Ramadan kita maksimal dalam beribadah dan semoga kita semua diberikan Allah umur yang barokah, diberikan Allah rizki yang barokah sehingga kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan penuh hikmah. Ada pertanyaan sebelum selesai? Oke, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang puasa sakit mata. Orang sakit mata itu masya Allah
Sujud gak enak nggih Pak nggih. Rukuk gak enak, cekot. Ngono sih omah diomeli ya. Bagaimana kalau itu dikasih obat tetes? Karena mata itu ternyata ada saluran ke tenggorokan. Kemudian para ulama itu meneliti, bagaimana ini? Ternyata kesimpulan daripada para ulama, termasuk di Majmu'ul Fatawa, itu tidak jadi masalah kalau kita memberi obat tetes ke mata, meskipun ada rasa di tenggorokan. Ada rasa pahit toh di tenggorokan? Pasti itu. Kenapa? Karena itu bukan untuk tujuan menyegarkan badan. Beda dengan infus. Kalau orang pada saat puasa kok diinfus, tapi dia tetap puasa, itu batal. Kenapa? Tujuan infus itu untuk menyegarkan badan melalui pembuluh darah. Tujuannya makan adalah masuk ke lambung, kemudian diolah di jonjot fili itu, dimasukkan ke usus kecil, menjadi nutrisi, baru masuk ke darah. Tujuannya sama. Apa tujuan makan? Menyegarkan. Karena itu infus pada saat di bulan Ramadan dan kita puasa, itu membatalkan puasa. Karena menyegarkan badan. Tapi obat tetes mata itu bukan untuk menyegarkan badan. Hanya area mata saja yang kemudian diobati. Itu tidak jadi masalah. Oke. Termasuk diantaranya mungkin panjenengan luka dikasih kayak betadin apa gitu. Itu secara medis pasti diserap oleh tubuh. Karena tubuh ini tatkala ada cairan apapun di atasnya itu pasti menyerap. Dan ketika tubuh itu menyerap apapun itu, termasuk air, panjenengan mungkin panas, biasanya Ramadan itu panas biasanya. Siang-siang kok adus, cek seger. Pertanyaan saya, batal apa mboten puasa jenengan? Siang hari Ramadan pas puasa adus supaya seger, batal apa mboten? Halo? Boten, karena tidak masuk kepada tenggorokan atau kerongkongan. Nah, tadi debatable itu masalah obat tetes karena di kerongkongan itu terasa. Dan ini kembali kepada kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Kira-kira itu Pak nggih. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Asalkan nggak wake-ake Pak, mungkin ini ya nang lambene barang ditetesi ya, itu baru batal. Tapi kalau cuma hanya di mata aja, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Lanjut. Obat telinga itu masuk THT. Seluruh obat yang tidak memberikan efek tadi penyegaran, termasuk telinga, itu juga tidak membatalkan puasa. Meskipun ya, kenapa di dalam medis itu ada dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Karena tiga hal ini, termasuk mata, itu punya hubungan. Gitu. Nah, kalau tujuannya untuk pengobatan, tidak menjadi masalah untuk THT tadi. Tapi khusus di tenggorokan ini, kalau sampai masuk ke kerongkongan itu mana? Di sini loh, hulqum. Kalau sudah masuk di sini, karena di leher kita ini ada dua jalur, satu jalur nafas, satu jalur kepada lambung. Yang masuk ke lambung ini nanti kemudian sampai netes di kerongkongan ini, tenggorokan ini, sampai netes ke lambung, itu bisa membatalkan puasa. Tapi selain itu tidak. Di antara yang dibolehkan adalah yang tidak membatalkan puasa, tapi kita masukkan dalam mulut, itu mencicipi masakan. Tapi ojo sering-sering nyicipi sak sewur, juga nyicipi ku jenenge. Ya. Inhaler jika memang dibutuhkan, Pak, panjenengan pakai inhaler tidak jadi masalah. Oke. Beda dengan rokok tadi. Kalau rokok itu asap yang dimasukkan ke sini, meskipun bentuknya asap, tapi ada efek lagi. Apa itu? Manisnya tadi, manisnya rokok itu biasanya dimasukkan ke tenggorokan biasanya.
Dan itu unsur lain dari luar tubuh, kecuali air liur ya. Masa ana wong air liur dikumpulno sampai dilek maneh gak mungkin kan. Biasanya orang rokokan pasti ngambil manisnya tadi dimasukkan. Nah itu unsur dari luar itu yang membatalkan puasa. Ala kulli hal, semua yang masuk ke tenggorokan itu bisa membatalkan puasa, kecuali untuk tujuan pengobatan yang tidak menyegarkan tubuh. Cukup? Baiklah, mari kita berdoa bersama, semoga pagi ini dan seterusnya kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikuatkan fisik kita, iman kita, sehingga kita bisa menapaki Ramadan dengan penuh hikmah, dengan penuh barokah. Ala hadzini as-salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah, wa li walidayna wa li masyayikhina wa li azwajina wa auladina wa li talamidina wa li dhabil huquqi alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pasangan kami, dosa anak dan cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang-orang yang kami cintai, tetangga kami ya Allah, saudara kami ya Allah, teman kami ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah aib kami. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, tolong ya Allah, Engkau tutupi aib kami. Ampunilah seluruh apa yang kami lakukan dari dosa-dosa itu, dan berikan kami kesempatan untuk melakukan kebaikan. Allahumma afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami, dalam hati kami kesabaran untuk melakukan ibadah kepadamu, untuk menjauhi apa yang Engkau larang. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah diri kami, kuatkanlah mata kami, kuatkanlah tangan kami, kuatkanlah kaki kami ya Allah untuk menuju ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan ya Allah untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah finansial kami ya Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak turun yang saleh salihah, anak turun yang mau untuk beribadah kepadamu, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, seluruh zuriyah kami, generasi-generasi yang menyegarkan mata kami, membuat kami gembira dan senang ya Allah, karena mereka mau beribadah kepadamu, mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.